Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Nuraida dengan NIM 19 10 10 50 14 98. Di sini saya akan menjelaskan desain produk dan jasa. Permasalahan desain produk dan persaingan berdasarkan waktu. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh suatu perusahaan untuk pelanggannya. Sedangkan desain jasa adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Keberadaan sebuah perusahaan pada pasar global adalah keberhasilan produk atau jasa yang disajikan kepada masyarakat. Strategi produk yang kurang baik dapat menghancurkan perusahaan tersebut. Siklus hidup dan strategi. Fase perkenalan. Karena produk pada fase ini masih disesuaikan dengan pasar, biasanya pada kondisi ini sering dilakukan penelitian, pengembangan produk, modifikasi, dan perbaikan proses dan pengembangan pemasok. Fase pertumbuhan. Desain mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Penambahan kapasitas yang sudah ada untuk menampung peningkatan permintaan produk mungkin diperlukan. Fase kematangan. Pada saat produk dewasa, pesaing mulai bermunculan. Produksi dalam jumlah besar serta inovasi sangat dibutuhkan pada fase ini. Fase penurunan. Produk yang hampir mati biasanya produk yang buruk bagi investasi sumber daya dan kemampuan manajerial. Permasalahan desain produk. Desain yang tangguh berarti produk didesain sedemikian rupa sehingga sedikit variasi pada produksi atau perakitan tidak berdampak banyak pada produk. Desain modular. Produk yang didesain dalam komponen yang terbagi-bagi dikenal dengan desain modular. Desain modular menawarkan fleksibilitas pada produksi dan pemasaran. Desain yang ramah lingkungan. Satu aktivitas penting manajer operasi yang peka terhadap lingkungan adalah meningkatkan produktivitas tujuan untuk produk atau jasa yang ramah lingkungan. Pada intinya adalah agar lingkungan tetap terjaga. Computer Aided Design atau CAD, perencanaan dengan bantuan komputer untuk merancang produk secara interaktif dan menyiapkan dokumentasi teknis. Analisis nilai. Walaupun rekayasa, nilai memusatkan perhatian pada perbaikan desain sebelum produk diproduksi. Analisis nilai yang juga merupakan teknik yang berkaitan berada selama proses produksi di saat yang sudah jelas bahwa produk baru tersebut akan sukses. Teknologi virtual design. Bentuk komunikasi di mana citra-citra digunakan sebagai pengganti dari benda aslinya, tetapi masih memungkinkan pengguna untuk merespon secara interaktif. Computer Aided Design (CAD) dan Computer Aided Manufacturing (CAM). Desain atau manufaktur berbantuan komputer adalah kombinasi dari dua istilah yang dimana CAD dan CAM menggambarkan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan membuat prototipe atau produk jadi dan proses produk. Manfaat dan keunggulan dari teknologi CAD atau CAM yang dapat menciptakan keunggulan bersaing adalah sebagai berikut. Respon cepat. Perusahaan-perusahaan yang banyak kehilangan order karena keterlambatan pengiriman dapat memanfaatkan teknologi CAD atau CAM untuk mempercepat proses desain dan siklus manufaktur. Biasanya keterlambatan bersumber pada pembuatan gambar yang lama, uji prototipe, proses pemberitahuan perubahan produk, dan lain-lain. Dalam hal ini kita dapat mengandalkan CAD atau CAM untuk mempercepat. Sebagai contoh, jika tes prototipe atau produk yang menjadi masalah krisis, maka CAD dapat mempercepat dengan membuat simulasi komputer. Desain manufaktur yang lebih fleksibel dan besar. Untuk produksi massal, produksi batch memungkinkan fleksibilitas yang tinggi, tetapi mengakibatkan biaya produksi per unit yang tinggi untuk operasi. Sedangkan produksi massal menyebabkan biaya produksi per unit lebih murah tetapi menghilangkan fleksibilitas. Aplikasi teknologi CAD atau CAM. Aplikasi dari teknologi CAD atau CAM sangat luas karena kemampuan komputer grafik ini sangat dibutuhkan untuk berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan gambar sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Beberapa contoh dari aplikasi CAD atau CAM. Industri penerbangan dan CAD atau CAM. Teknologi CAD atau CAM memberikan andil yang sangat besar dalam industri pesawat terbang. Dari desain pesawat terbang, simulasi pesawat terbang untuk melatih para pilot, alat navigasi udara dan radar,
mengurangi pekerjaan kru pesawat, mempercepat produksi pesawat terbang, dan lain-lain, semua menggunakan teknologi CAD atau CAM ini. Industri otomotif. Dalam industri otomotif, CAD atau CAM banyak sekali memegang peranan hampir setiap komponen mobil didesain dengan CAD atau CAM. Yang terakhir adalah aplikasi navigasi komputer untuk mobil, di mana alat tersebut dapat memberikan informasi peta jalan di suatu kota dan dapat memberikan rute paling efisien untuk menuju suatu tempat dan juga dapat memberikan informasi jalan-jalan yang sedang macet. Desain CAD atau CAM untuk elektronika, terutama dalam pembuatan chip IC. CAD atau CAM memegang peranan yang sangat penting. Secara teknis, manual desain IC hanya dapat dilakukan untuk chip yang mengandung 20-30 transistor. Tetapi dengan bantuan CAD atau CAM, maka dapat didesain chip yang mengandung sampai jutaan transistor. Desain CAD atau CAM untuk alat olahraga. Desain raket tenis dapat menggunakan teknologi ini dengan menggunakan analisa elemen hingga dapat diperlihatkan apa yang terjadi kepada raket dan pemain tenis pada bola tenis memukul senar dari raket tenis. Dalam desain kapal boat dapat diperlihatkan aerodinamisnya, faktor pengaruh cuaca terhadap kapal boat, benturan ombak, mobilitas, dan tingkat keamanannya. Desain CAD atau CAM untuk konstruksi bangunan. Dengan CAD atau CAM ini kita dapat merancang konstruksi bangunan. Misalkan mendesain suatu jembatan, dapat diberikan sesuatu beban di layar komputer dan komputer akan memperlihatkan akibat dari beban tersebut, seperti landutan, gaya, momen penurunan fondasi, dan lain-lain. Desain CAD atau CAM untuk pembuatan mold. Aplikasi CAD atau CAM dalam mendesain mold. Sebuah pabrik sepatu dan sebuah pabrik velg racing membutuhkan mold untuk memproduksi produk tersebut. Sebelum menggunakan CAD CAM, mold tersebut dibuat secara manual dengan mempergunakan mesin bubut dan milling biasa. Presisi yang tinggi dari mold dibutuhkan sekali untuk produk velg racing, tetapi untuk sepatu toleransinya agak longgar. Dengan CAD atau CAM akan dihasilkan mold dengan presisi yang sangat tinggi. Persaingan berdasarkan waktu merupakan persaingan yang dipengaruhi oleh waktu, mengembangkan produk dengan cepat dan melemparkannya ke pasar. Karena persaingan berdasarkan waktu sangat penting dibandingkan pengembangan produk baru, ada dua strategi yang dapat digunakan antara lain. Strategi pengembangan eksternal, A. Usaha patungan, B. Membeli teknologi atau kehilangan dengan mengakuisisi pihak pengembang. Strategi pengembangan internal, A. Migrasi produk yang ada, B. Perbaikan terhadap produk yang ada, C. Pengembangan produk baru secara internal. Persaingan berdasarkan waktu. Ada solusi. Yang pertama, joint ventures adalah kepemilikan bersama, biasanya di antara hanya dua perusahaan untuk membentuk satu kesatuan yang baru. Kepemilikan bisa jadi masing-masing 50% atau satu pemilik mendapatkan porsi yang lebih besar untuk memastikan pengendalian yang lebih besar. Joint ventures seringkali sesuai untuk memanfaatkan peluang produk khusus yang mungkin tidak menjadi pusat perhatian dari misi suatu perusahaan. Joint venture semacam ini akan lebih dapat bekerja apabila risiko diketahui dan dapat dibagi secara seimbang. Yang kedua ada aliansi, adalah perjanjian kerjasama yang menjadikan perusahaan tetap bebas tetapi menggunakan kekuatan tambahan untuk mencapai strategi yang sesuai dengan misi individu mereka. Di saat produk baru menjadi misi utama, tetapi sejumlah sumber daya dibutuhkan dan terdapat risiko yang dapat diukur, maka aliansi mungkin menjadi sebuah strategi yang bagus untuk pengembangan produk. Aliansi biasanya menguntungkan saat produk yang akan dikembangkan juga mempunyai teknologi yang ada dalam tahap pemrosesan. Pendekatan desain jasa. Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan antara lain merancang produk sehingga penyelarasan selera dapat ditunda, produk modul atau mengambil bentuk pada perubahan modul, membagi jasa menjadi bagian-bagian kecil dan mengidentifikasi bagian tersebut sehingga menyebabkan otomatisasi atau mengurangi interaksi pelanggan. Memfokuskan desain pada moment of truth. Mendefinisikan suatu produk. Berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu barang. Merupakan produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik lainnya.
Jasa merupakan aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, seperti halnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel, dan sebagainya. Kotler 2002 juga mendefinisikan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produknya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Dokumen untuk produksi. Saat sebuah produk dipilih dan didesain, produksinya dibantu oleh dokumen yang bermacam-macam. Beberapa dokumen yang dikaji secara sekilas antara lain: gambar perakitan memperlihatkan gambar produk yang terlepas atas komponennya. Diagram perakitan menunjukkan bentuk skematis bagaimana sebuah produk dirakit. Lembar RUT mendata operasi yang dibutuhkan. Perintah kerja instruksi untuk membuat sejumlah produk tertentu. Engineering Change Notice atau ECN mengubah suatu aspek definisi produk atau dokumentasi. Desain sistem penyampaian jasa. Unsur-unsur jasa. Ada 11 unsur pokok yang dipertimbangkan dalam desain jasa oleh Madi dan Kotam 1933, yaitu kontak pelanggan, bauran jasa atau service mix, lokasi konsumsi jasa, desain fasilitas dan aksesori jasa, teknologi, karyawan, struktur organisasi, informasi, manajemen permintaan dan penawaran, prosedur pengendalian. Tipe operasi jasa. Yang pertama, proyek. Dalam tipe ini ada sejumlah aktivitas yang saling terkait dan didefinisikan dengan jelas serta diselesaikan dalam tahap-tahap tertentu. Umumnya aktivitas-aktivitas tersebut dikerjakan dalam jangka waktu relatif lama. Apabila semua aktivitas tersebut telah selesai, maka dengan sendirinya proyek yang bersangkutan juga rampung. Misalnya arsitek, konsultan, pengacara, kontraktor, dan lain-lain. Yang kedua, batch job atau job shop. Dalam operasi job shop ini, jasa disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, faktor terpenting dalam tipe ini adalah kemampuan untuk melaksanakan berbagai kombinasi dan tahapan aktivitas yang berbeda bagi setiap konsumen. Dengan kata lain, fleksibilitas merupakan faktor dominan. Contohnya, jasa catering, perawatan medis, bengkel, dan lain-lain. Yang ketiga, lini atau flow shop. Tipe ini berhubungan dengan penyampaian jasa yang telah distandarisasi sehingga rangkaian operasi yang dilakukan relatif sama seperti perakitan atau assembling. Aliran proses yang dilakukan mirip dengan suatu garis, karena itu disebut tipe lini atau garis. Contohnya, pencucian motor dan mobil, registrasi di perguruan tinggi, pemeriksaan kesehatan, perpanjangan STNK dan SIM, dan lain-lain. Yang keempat, proses kesinambungan atau ongoing proses. Kepolisian dan pemadam kebakaran serta SPBU merupakan contoh jasa yang termasuk dalam tipe proses berkesinambungan atau beroperasi 24 jam. Kebanyakan orang akan merasa lebih aman apabila mereka yakin bahwa polisi dan pemadam kebakaran segera datang dikala dibutuhkan bantuannya. Dokumen untuk jasa. Karena interaksi pelanggan yang tinggi pada hampir semua industri jasa, dokumen untuk memindahkan produk menjadi produksi berbeda dengan yang digunakan pada operasi pembuatan barang. Dokumentasi pada jasa sering berbentuk perintah kerja yang ekspresif yang merinci apa yang akan terjadi pada moment of truth yang biasanya berbentuk storyboard. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.